ngomongin soal sebuah diagnosis medis, selalu ada ekspektasi akan presisi yang absolut kan? Iya, kayak ilmu teknik gitu ya. Pasti dan jelas. Bener banget. Maksudnya Anda patah lengan nih, terus hasil ronsen keluar, nunjukin garis putih yang retak itu, dan dokter bedah tinggal nunjuk layar dan bilang, itu dia masalahnya, kita pasang gips di sana. Sangat biner. Patah atau nggak patah? Tepat, dan sejujurnya itu sangat menenangkan. Kita tuh suka banget sama hal-hal yang kelihatan, yang bisa dikategorikan, dan diselesaikan pakai prosedur yang jelas. Karena gampang diukur kan? Iya. Tapi hari ini, di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal melihat sebuah tumpukan sumber dari renungan spiritual dan teks kuno yang pada dasarnya bilang, lupakan ronsen fisik, mesin pemindah yang paling Anda butuhkan itu sebenarnya ada di dalam hati Anda sendiri. Oh, dan hasilnya saya yakin jauh dari kata menenangkan ya. Sangat tidak menenangkan. Itu transisi yang lumayan tajam dari dunia fisik ke dunia psikologis. Dan memang disitulah letak perairan keruhnya kan? Membedah anatomi batin manusia itu nggak pernah sesederhana ngebaca hasil ronsen. Bener banget. Jadi dokumen yang bakal kita bedah hari ini tuh bertajuk Mimbar Firman 29 Maret 2026 dengan tema sentral hati yang terjaga. Tapi tunggu dulu, buat Anda yang lagi dengerin ini jangan salah paham. Judulnya kedengaran kayak renungan pagi yang bikin anget dan nyaman ya. Nah, itu dia. Kedengarannya emang gitu, tapi materi yang kita hadapi hari ini sama sekali bukan sekedar refleksi motivasi biasa. Ini tuh sebuah analisis tanpa ampun soal sifat dasar manusia. Membongkar ilusi tentang apa yang sering kita sebut niat baik kan? Betul, dan kita bakal membedah ini lewat lensa seorang teolog klasik abad ke-17 bernama John Owen, ditambah catatan sejarah dari Matias pasal 15. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu catatan penting nih. Soal netralitas sumbernya? Yap, karena sumber utama kita hari ini berakar pada teks religius Kristen, kita di sini bakal membedah konsep pemikirannya, analoginya, dan prinsip-prinsip psikologis di dalamnya secara objektif. Kita nggak sedang berkhotbah atau memihak pihak manapun. Kita cuma mengambil kerangka pikir ini sebagai lensa historis yang tajam untuk melihat sifat manusia modern ya. Persis, kita mau lihat apakah diagnosis dari ribuan tahun lalu ini bisa ngejelasin kenapa kita masih aja bergumul sama masalah yang sama. Jadi, mari kita bedah ini. Kita mulai dari perdebatan besar di dalam teksnya, aturan luar versus realitas di dalam. Konteks historis dari Matius 15 ini sebenarnya titik awal yang brilian banget. Ceritanya kan berpusat pada momen waktu Yesus berhadapan sama kelompok yang dikenal sebagai orang Farisi. Oke, orang Farisi. Kalau kita terjemahin ke bahasa modern, mereka ini profil orang yang kayak gimana tuh? Kalau di zaman sekarang, mereka itu semacam arsitek kepatuhan eksternal. Mereka punya regulasi yang super obsesif tentang cuci tangan sebelum makan, atau detail spesifik soal makanan apa aja yang boleh dikonsumsi. Berarti fokusnya 100% keluar ya? Benar. Logika mereka tuh gini, kesucian moralitas dan nilai seseorang itu diukur dari seberapa bersih perilaku luarnya yang bisa dilihat publik. Oh, jadi kalau tangan Anda bersih secara ritual, otomatis Anda itu manusia yang baik secara moral. Wah, itu transaksional banget sih. Sangat. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Maaf motong, tapi kalau dipikir-pikir, orang Farisi ini kedengarannya kayak versi kuno dari obsesi kita sama manajemen citra di media sosial zaman sekarang nggak sih? wow, iya juga ya. Image branding. Iya kan? Maksudnya, coba deh kita ngabisin begitu banyak energi mental buat merangkai kata-kata biar kelihatan bijak di LinkedIn, atau mastiin feed Instagram kita kelihatan estetis dan ember moral. Kita sibuk ngebersihin tangan digital kita tiap hari. Bener, sementara di balik layar waktu nggak ada yang lihat, kita mungkin ngerasa kosong, kompetitif secara toksik, atau bahkan penuh kebencian. Itu perbandingan yang presisi banget. Media sosial itu etalase publik kita, tempat kita majang semua buah yang kelihatannya bagus. Tapi dalam teks ini, Yesus justru membalikkan logika itu lewat apa yang disebut pembedahan jantung rohani. Pembedahan jantung? Gimana mekanismenya tuh? Apa yang diproduksi di dalam dan keluar. Jadi, perbuatan destruktif kayak kebohongan, kata-kata kasar, perselingkuhan. Itu semua cuma buahnya aja. Betul, itu cuma buah. Pabriknya, tempat perakitannya, itu ada di dalam hati. Pabrik di dalam hati. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan besar nih buat kita semua. Kalau perbuatan buruk itu cuma produk akhir yang keluar dari pabrik batin kita, berarti
Apakah semua usaha swadaya kita memperbaiki perilaku luar itu? Sia-sia. Iya, maksud saya, apa itu sama konyolnya kayak kita motong rumput liar pakai gunting kecil, tapi akarnya dibiarin tetap nancep kuat di tanah? Nggak cuma konyol sih, tapi secara mekanis itu mustahil buat dipertahankan. Nah, disinilah dokumen renungan ini masukin pemikiran John Owen tentang indwelling sin, atau dosa yang menetap. Teolog abad ke-17 itu ya? Iya, walaupun dia nulis di tahun 1600-an, Owen punya pemahaman psikologis yang dalam banget. Dia nolak ide yang bilang manusia itu dasarnya selalu berorientasi pada kebaikan dan cuma salah arah karena lingkungan. Oh, jadi dia nggak setuju kalau lingkungan yang selalu disalahin? Sama sekali nggak. Dia berargumen kalau ada semacam mekanisme sabotase di dalam diri kita yang kerjanya itu persis kayak gravitasi. Gravitasi, tolong jelasin mekanismenya. Kenapa teolog abad ke-17 pakai gravitasi sebagai metafora? Coba deh, Anda pikirin tentang sifat dasar gravitasi. Dia nggak pernah tidur, dia nggak butuh motivasi atau kopi buat bekerja, dia selalu narik Anda ke bawah terus-menerus, terutama di saat Anda lagi berusaha terbang. Wow, oke, terus hubungannya sama perilaku kita? Gini, waktu Anda fokus pada perilaku luar, misalnya Anda bangun pagi terus bilang, saya bertekad nggak bakal gantang marah hari ini. Anda itu sebenarnya lagi pakai otot tekad Anda buat ngelawan gravitasi. Dan otot tekad kita kan terbatas ya? Pasti. Anda mungkin berhasil selama 1 atau 2 jam. Tapi begitu otot tekad itu capek, gravitasi batin itu bakal langsung narik Anda jatuh lagi. Karena pusat masanya, pabriknya tadi, belum pernah disentuh sama sekali. Astaga, itu ngejelasin banyak hal sih. Ini kayak ngejawab misteri kenapa resolusi tahun baru kita selalu ancur lebur di minggu ketiga bulan Januari. Benar banget, fenomena yang sangat klasik. Maksudnya, tiap tahun kan Anda, saya, kita semua bikin janji. Tahun ini saya bakal lebih sabar, berhenti ngehakimin orang. Dan niat kita tuh 100% tulus waktu ngucapinnya. Tapi berhadapan sama gravitasi ini ternyata niat baik aja nggak ada artinya. Benar, mengandalkan niat baik dan disiplin diri yang murni cuma pakai kekuatan otot manusiawi itu ilusi terbesar kita. Teks ini ngasih gambaran visual yang kuat banget soal ini. Oh iya? Analogi seperti apa? Mengandalkan niat baik tanpa memperbaiki akar masalah itu sama kayak ngecat ulang dinding rumah yang kerangka kayunya udah habis dimakan rayap. Waduh, itu ngeri sih. Luarnya berwarna cerah, kelihatan estetis, tapi secara struktural, Tinggal nunggu waktu buat rubuh. persis. Dan yang bikin situasi ini makin berbahaya, itu karakteristik dari kelemahan batin ini sendiri. Owen nyebutnya musuh dalam selimut. Dia tuh sangat cerdik. Nggak datang dengan wajah menyeramkan gitu ya? Nggak pernah. Dia nunggu sampai kita merasa aman. Waktu kita mikir, saya orang yang lumayan baik kok. Saya kan nggak melakukan kejahatan kriminal. Nah, di titik buta itulah, musuh ini nyuntikin hal-hal kecil. Contohnya kayak gimana tuh hal-hal kecilnya? Kesombongan yang super halus, rasa berhak atas sesuatu, atau sekedar kemalasan rohani. Dia ngeruntuhin dinding dari dalam tanpa pernah nyalain alun kebakaran. Wah, ini kedengarannya sangat meresahkan. Kita kayak lagi berhadapan sama penyusup rahasia yang bahkan nggak kita sadari eksistensinya. Terus, gimana kita bisa tahu kalau dinding kita ini lagi dimakan rayap? Dokumen ini untungnya ngasih diagnosis yang cukup, ya bisa dibilang mengerikan sih, tentang 3 tanda bahaya kalau akar pahit ini lagi beroperasi. Oke, apa tanda bahaya yang pertama? Yang paling menonjol itu, apa yang terjadi di dalam ruang hampa kita. Maksudnya, apa yang Anda pikirkan waktu Anda benar-benar sendirian. Pikiran yang liar saat nggak ada satupun orang yang ngawasin. Oh, ini tes kejujuran yang paling murni ya. Banget. Teks ini minta kita neliti ke mana sih pikiran Anda melayang waktu Anda lagi nyetir sendirian, atau pas Anda lagi rebahan natap langit-langit kamar. Dan kalau lamunan kita isinya didominasi sama fantasi balas dendam, Atau nyusun argumen palsu di mana Anda mempermalukan seseorang, atau ambisi yang murni egois. Nah, itulah akar sesungguhnya yang lagi aktif bekerja di pabrik hati Anda, walaupun di luarnya Anda senyum ramah. spesifik banget dan jujur aja nampar banget. Maksudnya Anda nggak lagi ngebunuh siapa-siapa, tapi Anda ngerasain sensasi kesenangan kecil, kayak senyum tipis gitu, waktu rekan kerja yang diam-diam Anda saingi ngelakuin kesalahan saat presentasi. Nah, senyum tipis itulah rayapnya. Itu bukti kalau pabriknya lagi beroperasi dengan baik. Oke, itu tanda bahaya pertama yang sangat nyambung sama kehidupan sehari-hari. Terus sumber ini juga nyebutin tanda bahaya kedua, yaitu kecenderungan kita buat nyari alasan bagi dosa-dosa kecil.
Bisikan-bisikan pembenaran diri. Iya, kayak bisikan, cuma kompromi kecil, Tuhan pasti maklum. Atau, semua orang di industri ini juga manipulasi data sedikit, wajar lah. Nah, tunggu dulu. Di bagian ini saya mau sedikit nantang teksnya nih. Silakan, apa yang mengganjal? Kehidupan modern itu kan capek banget ya. Tekanannya luar biasa. Bukannya menormalisasi hal-hal kecil itu seringkali cuma ya mekanisme pertahanan psikologis kita aja biar kita bisa bertahan hidup di hari Selasa yang penuh stres. Biar nggak gila gitu ya? Betul, apa kita benar-benar dituntut buat hidup dalam kewaspadaan ekstrim setiap detiknya? Kenapa kompromi kecil ini dianggap sebagai bius yang mematikan? Itu perdebatan filosofis yang valid banget sih. Memang benar, manusia butuh mekanisme coping buat ngadepin tekanan. Tapi gini, dalam kerangka pemikiran teks ini, menormalisasi pelanggaran itu bukan mekanisme pertahanan yang sehat. Terus apa dong? Itu adalah proses desensitisasi yang merusak. Itu kayak Anda sengaja matiin sistem kekebalan tubuh Anda cuma karena Anda nggak suka ngerasa demam. Oh, ibaratnya sengaja matiin alarmnya gitu ya? Benar. Dosa-dosa kecil yang kita maklumi itu sebenarnya strategi musuh buat matiin kepekaan hati nurani. Banyak orang suka pakai analogi merebus katak secara perlahan buat ngejelasin ini. Tolong jangan pakai analogi katak rebus ya. Para ahli biologi itu udah berkali-kali ngebuktiin kalau katak sengguhan pasti bakal lompat keluar dari panci kalau airnya kepanasan. Itu mitos. Oke, poin yang adil. Kita tinggalin mitos biologi itu dan pakai anatomi manusia aja deh. Coba pikirin tentang penyakit kusta. Kusta? Lepra maksudnya? Iya, kusta itu kan nggak ngebunuh Anda secara langsung, tapi dia ngebunuh saraf perasa Anda. Orang yang kena kusta bisa naruh tangannya di atas kompor panas dan nggak ngerasain apa-apa sampai dagingnya kebakar habis. Astaga. Dan kompromi kecil itu... Itulah yang dilakuin kompromi kecil itu. Bisikan Tuhan pasti maklum, itu adalah kusta spiritual. Dia ngebius saraf nurani Anda, jadi waktu kehancuran besar benar-benar terjadi, Anda udah nggak punya kepekaan lagi buat menghindarinya. Wow, kusta spiritual. Kehilangan rasa sakit sebagai bentuk hukuman terburuk. Itu jauh lebih masuk akal dan lebih nakutin daripada mitos katak tadi. Dan ini langsung terhubung sama tanda bahaya ketiga yang dibahas, kekeringan rohani. Oh, jadi hilangnya rasa sakit itu bermanifestasi jadi hilangnya minat pada hal-hal spiritual. Persis. Kalau Anda mulai ngerasa kebosanan yang ekstrim banget buat berdoa, atau waktu baca teks refleksi rasanya hambar banget, itu bukan sekedar fase jenuh biasa. Terus apa dong? Dalam paradigma ini, kekeringan rohani itu hampir selalu merupakan gejala sekunder dari sebuah penyumbatan utama. Ada sesuatu di dalam dinding batin Anda, dosa rahasia yang gak diakui, yang ngehalangin aliran koneksi sama Sang Pencipta. Kayak ada penumpukan kotoran yang nyumbat pipa saluran air utama rumah kita ya. Airnya sih masih ada di sumbernya, tapi pipanya nggak bisa ngalirin ke rumah Anda. Analogi yang sangat pas. Oke, jadi mari kita rangkum dulu nih kondisi pasien kita sejauh ini. Dinding batin kita penuh rayap kusta yang lagi makan kerangka rumah. Saraf perasa alarm kebakaran kita udah mati rasa karena sering dimatiin paksa. Dan pipa air kita tersumbat total. Diagnosis yang sangat kritis, ya. Banget. Kalau kita udah sadar betapa kritisnya diagnosis struktural ini, pertanyaan besarnya adalah, gimana cara kita benar-benar mengoperasinya? Karena kalau kita balik ke metafora gravitasi tadi, berusaha ngelawan semua ini tuh kedengerannya melelahkan banget secara mental. Pasti. Bisa frustrasi sendiri. Iya kan? Gimana caranya kita ngelakuin pembasmian tanpa ujung-ujungnya terjebak lagi jadi orang Farisi yang sekedar bikin aturan-aturan baru? Nah, penulis renungan ini untungnya nggak ngebiarin pembacanya tenggelam dalam keputusasaan klinis gitu aja. Ya. Mereka beralih ke metodologi praktis. Syukurlah. Apa langkah pertamanya? Solusi pertama buat nggak terjebak jadi Farisi itu dengan ngubah cara kita ngevaluasi diri. Kita harus ngelakuin apa yang bisa disebut sebagai audit hati yang sangat-sangat spesifik. Kenapa harus spesifik? Maksudnya, bukannya menyadari kalau kita manusia yang nggak sempurna itu udah cukup? Menyadari ketidaksempurnaan secara umum itu adalah cara terbaik untuk tidak pernah berubah. Waduh, tajam juga kalimatnya. Tapi emang benar kan? Doa atau refleksi yang bunyinya cuma, Tuhan, ampuni semua kesalahanku hari ini, itu nggak punya kekuatan transformatif apa-apa, karena dia nggak nyentuh akar masalahnya. Anda harus membedah dan menamai spesifikasinya. Contohnya gimana? Misalnya berdoa, Tuhan, ampuni saya karena siang tadi saya ngerasa seneng ngelihat rekan saya gagal, karena itu bikin saya kelihatan lebih pinter. Kenapa menamai itu penting?
Karena balik lagi ke analogi ronggen medis di awal tadi. Anda nggak bisa motong tumor kalau Anda nggak tahu persis koordinatnya. Betul sekali. Membawa motif gelap itu ke bawah cahaya kesadaran adalah langkah pertama buat ngebunuhnya. Paham saya. Jadi kita memaksa diri kita buat ngelihat keburukan itu secara langsung, tanpa filter. Tapi setelah kita lihat tumornya di hasil ronsen, kita kan nggak bisa cuma mandangin aja. Makanya, penulis teks ini ngebahas perlunya tindakan drastis buat menghentikan suplai makanan ke tumor tersebut. Konsepnya adalah memutus jalur suplai. Memutus jalur suplai, gimana tuh prakteknya? Kalau Anda udah mengaudit hati Anda dan sadar kalau buka aplikasi tertentu itu micu rasa iri hati yang parah, atau nongkrong sama circle tertentu selalu berujung ke gosip yang merusak reputasi orang, ya Anda harus motong aksesnya. Prinsipnya rasional ya. Jangan bernegosiasi sama api kalau tahu Anda terbuat dari kayu yang gampang kebakar. Tepat. Tapi tunggu dulu. Kalau saya motong akses aplikasi atau bikin aturan ketat tentang siapa aja yang boleh saya ajak bergaul, bukannya saya baru aja balik jadi orang Farisi? Wah, pertanyaan bagus. Iya kan? Saya balik bikin aturan eksternal. Bukannya kita di awal udah sepakat kalau sekedar ngubah yang di luar itu nggak ada gunanya? Ini perbedaan yang sangat krusial, dan saya seneng banget Anda nantang poin ini. Orang Farisi itu pakai aturan eksternal sebagai sumber keselamatan atau kebanggaan mereka. Mereka mikir, karena saya nggak main aplikasi ini, saya lebih suci dari Anda. Oh, untuk pamer moralitas gitu ya? Iya, di sisi lain, memutus jalur suplai dalam konteks pembedahan jantung batin ini adalah sebuah kebijaksanaan medis sementara. Anda masang gips di lengan yang patah bukan buat pamer kalau Anda punya gips yang indah kan? Jelas lah, gips kan gatal dan gak nyaman. Betul. Anda pasang gips untuk membatasi pergerakan dari luar supaya tulang di dalam punya ruang dan waktu buat menyembuhkan dirinya sendiri. Aturan luar itu digunakan sebagai perancah, sebagai penyangga sementara, bukan fondasi rumahnya. Aturan sebagai gips pelindung sementara, bukan bukti kesucian diri. Itu perbedaan niat yang masif banget. Tapi gips aja kan gak nyembuhin tulang ya. Tubuh kita yang lakuin penyembuhannya. Dan disinilah dokumen ini masuk ke mekanisme pamungkasnya, yang menurut saya sih paling menarik dari semuanya. Oke, apa itu? Dikatakan kalau kita tuh harus mengandalkan roh, bukan otot tekad kita. Ada analogi yang brilian banget di teks ini tentang gimana caranya membuang kegelapan. Membuang kegelapan? Kayak nyapu ruangan gitu? Nah, itu dia kesalahannya. Pendekatan manusiawi kita seringkali nyoba mengusir hal-hal buruk dari hati pakai kekuatan tekad. Kita masuk ke ruangan batin yang gelap, ngambil sapu, terus mulai nyapu segila mungkin buat ngebuang kegelapan itu. Dan Anda bisa nyapu sampai tangan Anda berdarah, tapi ruangannya bakal tetap gelap. Kenapa coba? Bukan benda fisik yang bisa dipindahin. Dia itu cuma ketiadaan cahaya. Jadi, satu-satunya cara buat ngusir kegelapan, ya dengan nyalain lampu. Tepat, 100%. Tapi dalam bahasa psikologis atau spiritual, gimana sebenarnya mekanisme nyalain lampu itu bekerja? Apa itu semacam sihir instan di mana tiba-tiba kita nggak punya hasrat buruk lagi? Kayaknya nggak seinstan itu ya. Enggak. Itu sebuah proses yang sama, para teolog sering disebut the expulsive power of a new affection. Kekuatan pengusir dari sebuah kasih sayang atau hasrat yang baru. Hasrat yang baru? Bisa dijelaskan lebih jauh? Anda nggak bisa ngalahin hasrat yang buruk cuma dengan bilang ke diri sendiri, jangan lakuin itu. Alam bawah sadar kita itu benci banget sama ruang kosong. Menyalakan lampu berarti meminta Roh Kudus untuk ngasih Anda sebuah hasrat yang lebih besar. Sebuah rasa cinta yang lebih tinggi gitu? Iya, sebuah rasa cinta kepada Kristus yang begitu mendalam, sampai-sampai hasrat baru ini secara alami nyingkirin hasrat-hasrat yang lebih rendah. Oh, oke. Ini tuh persis kayak waktu Anda mulai ngembangin selera buat makanan fine dining yang berkualitas tinggi atau kopi specialty yang diseduh dengan sempurna. Nah, analogi yang bagus. Terus gimana? Begitu Anda udah bener-bener nikmatin kedalaman rasanya, Anda udah nggak perlu lagi maksa-maksain diri atau pakai tekad baja buat nolak kopi instan, sasetan, atau burger cepat saji yang basi. Karena selera Anda udah berubah. Bener. Kasih sayang yang lebih tinggi mengusir kasih sayang yang lebih rendah. Itulah mekanisme perubahannya. Bukan dipaksa, tapi karena emang udah nggak selera lagi. Analogi yang sangat sempurna. Mengubah selera hati, bukan sekedar memenjarakan perilaku. Dan yang bikin teks renungan ini kerasa sangat indah adalah gimana penulisnya nutup analisis yang super tajam ini. Emang ditutupnya gimana? Alih-alih ngakhirin dengan tuntutan yang keras, penulisnya justru mendoakan mereka yang lagi sakit atau ada di masa pencobaan, memohonkan kesembuhan dan kemenangan. Oh wow, itu penuh empati banget ya. Iya,
Ini ngingetin kita kalau seluruh proses pembedahan dan audit hati ini tuh nggak dioperasiin sama seorang hakim yang kejam, tapi oleh seorang dokter yang penuh belas kasihan. Mengiris untuk menyembuhkan, bukan untuk membunuh. Ya, Sungguh sebuah pergeseran perspektif yang melegakan. betul. Jadi kalau kita merangkai semua obrolan kita dari tadi, menjaga hati itu ibarat lari maraton yang gak ada garis akhir nyatanya selama kita masih napas. Ini nuntut kejujuran radikal tentang siapa diri kita saat gak ada yang lihat. Dan butuh rutinitas audit yang spesifik tadi ya. Iya, audit yang berani nyebutin nama dosanya, terus motong jalur suplai tumor tanpa ujung-ujungnya jadi sombong, dan pada akhirnya meminta lampu batin kita dinyalakan supaya selera kita berubah. Setuju. Dan kalau kita gagal hari ini, dan gravitasi itu narik kita jatuh lagi, itu bukan akhir dari segalanya. Karena selalu ada pengampunan dan kekuatan baru di dekat sumber terang tersebut. Keseluruhan diskusi kita hari ini pada akhirnya bermuara pada satu kesadaran. Kita ini lagi ada di medan pertempuran batin yang konstan. John Owen, yang pemikirannya jadi pemandu dokumen ini, merangkum urgensi pertempuran ini dengan satu kalimat absolut yang gak nyisain ruang buat negosiasi. Apa kata dia? Dia bilang gini, bunuhlah dosa atau dosa yang akan membunuhmu. Wow, kalimat yang selat dingin, logis, dan tak terbantahkan. Emang ya, ngadepin rayap struktural itu menuntut ketegasan tanpa kompromi kayak gitu. Nah, sebelum kita benar-benar ngakhiri eksplorasi sumber kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda para pendengar yang udah bertahan di ruang operasi ini bareng kami. Silakan. Sepanjang sesi ini kita kan udah ngebedah anatomi individu. Kita ngelihat gimana setiap hati manusia punya dinding yang rentan dimakan rayap kesombongan, iri hati, dan keegoisan tersembunyi. Tapi, coba deh kita perbesar skalanya. Skala makro, Iya, kalau setiap individu ratusan juta dari kita punya pabrik gravitasi cacat ini di dalam batinnya, terus gimana dengan struktur raksasa yang kita bangun bareng-bareng? maksudnya seperti institusi dan hukum gitu. Persis. Coba pikirin perusahaan tempat Anda kerja, hukum yang kita ciptain, atau sistem sosial politik yang ngatur dunia kita. Bisakah ribuan manusia dengan dinding batin yang penuh rayap bergabung untuk ngebangun sebuah sistem utopia yang sempurna dan adil? Menarik. Ataukah setiap ketidakadilan makro yang kita lihat di dunia ini tuh sebenarnya cuma proyeksi raksasa dari rayap-rayap kecil yang diam-diam beroperasi di ruang hampa hati kita masing-masing? Sesuatu yang besar untuk Anda renungkan hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.